Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Natasha Adila Putri dengan NIM 0902032239. Eh, untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah arsitektur hijau, di sini saya akan membuat video simulasi ruang menggunakan CBA Thermal Comfort. Nah, di sini sebelumnya kita tinggal buka aplikasi saja. Kita tinggal search CBA Thermal Comfort Tool. Nah, jadi di sini itu CBA Thermal Comfort Tool itu adalah dimana kita mencari sebuah kenyamanan dalam suatu ruang. Nah, jadi di sini ada operatif temperatur itu suhu yang kita rasakan, airspeed itu kecepatan angin, relative humidity itu ada kelembapan, untuk metabolic rate itu ada kayak aktivitas apa yang kita lakukan, dan ada clothing level itu ada pakaian yang kita gunakan. Nah, jadi ini tuh tadi adalah 5 faktor yang harus kita ketahui yang mempengaruhi kenyamanan thermal pada suatu ruangan. Jadi dari kelima ini tadi eh, terbentuklah diagram yang dia ada garis-garis gini. Jadi kayak ini di garis tengah ini adalah tentang kenyamanan thermal suhu yang paling optimal eh, manusia. Jadi kayak yang paling nyaman kita. Titik ini adalah titik yang menandakan kita sudah ada di zona nyaman. Jadi ini tuh kayak zona nyaman, zona yang eh, suhu paling enak untuk produktivitas gitu. Metodenya tuh ada dua, ada PMV method sama adaptive method. Untuk PMV sendiri itu kita mengecek di mana suhu kenyamanan pada sebuah ruangan. Kalau untuk adaptive method ini untuk yang dia tuh cuman pilihannya cuma dua aja, jadi kayak buat yang ventilasi alami gitu aja kayak ada jendela. Untuk yang pertama-tama kita coba dulu ini suhu yang kita rasakan di Surabaya sendiri ini sekarang suhu hari ini. Nah, jadi di sini sendiri tuh suhunya ada 30 derajat Celcius. Isi 30. Untuk kecepatan angin sendiri itu sekitar 0 sampai 1. Nah, untuk 1 sendiri itu udah membuat kertas-kertas berterbangan. Jadi eh, kita asumsikan ini airspeed-nya 0,5 untuk yang tengah-tengah. Jadi untuk relative humidity ini untuk kelembapan sendiri kita asumsikan 40. Soalnya kalau ruangan semakin bau tuh semakin kita berkeringat. Tuh. Jadi untuk metabolic rate-nya, aktivitasnya kita buat duduk. Untuk clothing levelnya kita buat celana panjang sama baju lengan panjang. Oke. Nah, jadi di sini untuk 30 derajat Celcius sendiri itu masih belum memenuhi standar ASHRAE. Dia masih di titiknya masih di sini, kurang nyaman. Belum cukup nyaman ya kalau kita hitung di CBA Thermal Comfort Tool ini tadi. Nah, jadi bagaimana suhu ruangan ini biar lebih optimal? Jadi kayak dari temperaturnya kita kecilkan lebih ke 28. Jadi dia udah di titik nyaman. Nah, kita coba kalau berarti ini dia kita asumsikan dalam sebuah ruangan yang memiliki suhu 28 derajat dengan kecepatan angin 0,5, kelembapan 0%, dan aktivitas duduk, bajunya menggunakan lengan panjang dan celana panjang, itu sudah nyaman. Tapi kalau kita coba ganti clothing level ke yang katakanlah kita buat ini, yang celana pendek, terus pakai sandal, itu juga masih di zona nyaman ya, masih di yang diagram biru masih nyaman. Coba kita ganti lagi ke yang jaket. Nah, kalau di jaket ini udah panas ya. Jadi kayak ternyata emang kalau dengan suhu yang sama, tapi dengan pakaian yang kita pakai berbeda, tingkat kenyamanannya itu jadi beda-beda tergantung pakaian yang kita pakai.
Jadi kalau untuk baju yang kita pakai jaket dan lengan panjang sendiri itu dengan suhu 28 derajat itu udah panas. Jadi nanti suhunya harus kita lebih sejukin lagi. Nah, jadi di suhu 26 ini udah kita masuk ke paling suhunya paling optimal. Udah sesuai standar. Tuh. Nah, jadi untuk yang kedua, dengan kita saya tadi udah membuat cara mengetahui suhu paling nyaman di sebuah ruangan. Jadi di sini kita langsung simulasikan saja ruangan tersebut bagaimana jika terkena radiasi matahari. Nah, jadi kita masuk saja ke website CBMRT Calculator. Nah, kita buka saja langsung. Saya akan menjelaskan cara mengaplikasikannya. Di sini ada parameter untuk suhu. Jadi biru ini semakin dingin, kalau merah ini semakin panas. Jadi kalau yang optimalnya itu ada di tengah. Jadi di sini ada arah mata angin N yaitu menunjukkan north utara. Ini ada matahari dan ini ada ruangannya sendiri. Nah, jadi di sini saya akan mensimulasikan ruang. Jadi saya buat ruangan untuk ruangan dengan ukuran ukuran 10 kali 6. 10 kali 6 ini dengan lebarnya 10, panjangnya 6, lalu tinggi dari temboknya 4 meter. Nah, terus untuk surface-nya sendiri, surface itu adalah elemen penyusun dari tembok-tembok itu tadi. Nah, untuk temboknya sendiri ini untuk ada temperatur sama emisivitas. Emisivitas itu kayak material yang kita pakai itu memancarkan radiasi berapa. Kalau untuk kaca sendiri itu ada 0,9. Nah, ini untuk temperaturnya tuh yang kita rasakan sekarang, kita buat 26. Jadi untuk panel ini untuk jendela. Nah, saya akan memberi jendela pada sebelah selatan. Jadi kita samakan dulu temperaturnya, 26, juga 26, sama 26. Terus untuk panelnya, jendela tadi kita buat kita aktifkan. Nah, untuk ukuran sendiri, saya buat lebarnya 3, tingginya 2. Nah, jadi untuk expositionnya saya masukkan 1,5 dan yang ini saya masukkan 1 meter. Nah, jadi dia di sini jendelanya. Nah, jadi untuk ceiling ini untuk bagian atas tidak saya input soalnya emang nggak ada tidak ada eh, lubang bagian atas ataupun ceiling. Untuk floornya juga tidak saya isi. Jadi untuk occupant untuk posturnya saya buat duduk. Untuk solar panel sendiri, altitude ini yang menunjukkan dari pergerakan matahari. Untuk azimutnya sendiri, azimut di daerah matahari Surabaya saat terbit ada di 113 derajat. Jadi saya masukkan untuk 113. Ini azimut sendiri. Nah, kita update. Ini untuk permacomfort itu penyusun dari yang kayak orang yang di dalam. Untuk bajunya sendiri saya masukkan 0,6 karena memakai pakaian panjang. Ya, lalu kita update saja. Nah, kita update saja. Lalu kita tinggal geser-geser matahari mana. Geser saja mataharinya. Bagaimana dari pergerakan matahari mempengaruhi dari suhu. Jadi ini untuk di 12 derajat seperti ini. Bagian panasnya ada di sebelah sini. Jadi saya masukkan azimut 113 untuk azimut matahari terbit di Surabaya. Untuk altitude-nya sendiri kita bisa coba asumsikan 26 derajat dulu. 26 derajat terlihat tampak bahwa sinar matahari yang masuk melewati jendela itu bagian panasnya ada di sebelah sini. Beda hal jika kita buat di 90 derajat waktu di atas. Nah, dia panasnya cenderung di
sisi rata, rata di yang tepi-tepi di bagian jendela. Kalau kita buat di 70 derajat, itu panasnya hanya sedikit, bahkan hampir tidak ada, karena mataharinya tidak mengenai dari jendela itu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi bisa kita ubah. Kalau azimut sendiri, coba kita ubah di waktu terbenam. Waktu terbenam itu azimutnya ada di 247. Kita coba masukkan 247 azimutnya, azimut terbenam. Nah, jadi untuk azimut yang matahari terbenam ini tidak tidak mengenai itunya ya dari jendela. Jadi begitu. Sekian terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.